Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini tentang keutamaan mengajarkan ilmu. Ammal ayatu faqauluhu azza wa jal. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan ta'lim, firman Allah azza wa jal, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wal muradu huwa at-ta'limu wal irsyad, yang artinya dan hendaklah mereka itu orang-orang yang diberi Allah ilmu, memberikan kabar takut kepada kaumnya apabila kaumnya itu kembali kepada mereka, agar mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaksud dengan ayat ini adalah at-ta'lim, mengajarkan ilmu, wal irsyad, dan memberikan petunjuk. Mengajarkan ilmu, memberi petunjuk, itu antara lain adalah dengan cara inzar. Arti inzar itu menakuti manusia dengan cara mengisahkan kepada mereka tentang azab Allah kepada orang-orang yang ingkar, azab yang disediakan Allah kepada orang-orang yang melanggar hukum Allah. Nah, itu disebut dengan inzar. Seperti Nabi kita itu basyira wa nazira, Nabi pemberi kabar gembira dan kabar takut, mengisahkan tentang keadilan Allah. Ini membuat orang takut kepada Allah, mengisahkan tentang keperkasaan Allah, mengisahkan tentang bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu bila berkehendak tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Nah, itu akan menimbulkan takut kepada Allah. Nah, itu disebut dengan nazir, pemberi kabar takut. Nah, ada lagi basyir, pemberi kabar gembira. Nah, ini mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang disediakan Allah kepada orang-orang yang takwa kepadanya, menjelaskan bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Nah, ini basyir, ini kabar gembira. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa idh akhazallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taqtumunah. Dan ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberi Allah kitab, diberi Allah ilmu pengetahuan, agar kalian menerangkan ilmu itu untuk manusia dan jangan menyembunyikannya. Nah, wa huwa ijabun lit-ta'lim, ini satu dalil wajibnya mengajarkan ilmu itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah lagi, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa huwa tahrimun lil kitman. Sesungguhnya ada satu golongan dari mereka itu menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu, padahal mereka mengetahui. Nah, ini dalil tentang diharamkannya menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan itu.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman fis syahadah, tentang penyaksian, wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka dia berdosa hatinya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan beramal saleh. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhan engkau dengan hikmah, dengan ilmu, dan nasihat-nasihat yang baik. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ia ajarkan kepada mereka kitab dan ilmu. Ini dalil-dalil Quran tentang fadilat ta'lim, mengajarkan ilmu. Wa ammal akhbaru, adapun hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan mengajar itu, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sungguh bahwa Allah memberikan petunjuk dengan sebab engkau satu orang, maka itu pahalanya lebih baik bagi engkau daripada bersedekah seisi dunia. Ada orang yang kafir, kita beri dakwah, lalu si kafir ini masuk Islam sebab kita. Nah, pahalanya itu lebih besar daripada bersedekah seisi dunia. Ada orang yang ahli maksiat kepada Allah, ada orang yang suka melanggar hukum Allah. Kita berikan dia ajaran ilmu, kita berikan dia arahan agama, lalu dia tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah sebab kita yang memberikan ilmu kepadanya. Nah, pahalanya itu lebih besar daripada menyedekahkan dunia dan seisinya, andai kata kita punya harta seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'alima ilman fakatama aljamahullah yaumal qiyamah bilijamin minnar. Barang siapa yang menyembunyi mengetahui suatu ilmu lalu dia sembunyikan, maka Allah belenggu dia di hari kiamat dengan belenggu daripada neraka. Ini ancaman Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bakhil dengan ilmu. Nah, bahwa orang ini akan dimasukkan ke neraka. Bakhil dengan ilmu itu ilmu yang sifatnya adalah wajib. Nah, sifatnya wajib. Misal orang bertakun, orang bertanya, kayak apa sembahyang tuh supaya bujur? Nah, kita tahu. Nah, itu kita kada boleh diam, kada boleh kita kada menyampaikan. Kayak apa berwudu tuh supaya sah? Orang bertanya kepada kita, kita tahu, kita ada ilmunya. Berwudu itu demikian syaratnya, rukunnya, segala macamnya. Kita sembunyikan. Nah, itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardi hatta namlata fi juhriha
wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya, penghuni langit, penghuni bumi, sampai-sampai semut di lubangnya, ikan di lautan, semuanya itu memintakan ampun atas orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia agar mereka itu dekat dengan Allah, orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia agar mereka bisa beribadah kepada Allah, nah itu orang adalah dimintakan ampun oleh malaikat, dimintakan ampun oleh binatang-binatang, sampai semut di lubangnya, ikan di laut memintakan ampun kepada orang tersebut. Nah, fadilat-fadilat yang menunjukkan kelebihan mengajarkan ilmu itu ada syaratnya, yaitu mesti dengan ikhlas. Nah, mesti dengan ikhlas. Nah, kita memberikan pengajaran kepada orang, akhirnya orang itu tobat, akhirnya orang itu masuk Islam. Pahalanya demikian besar kalau kita menyampaikannya itu ikhlas. Kalau kita menyampaikan itu karena Allah, karena menuntut mencari keridhaan Allah. Nah, apabila kita menyampaikan ilmu itu bukan ikhlas, tidak disertai dengan ikhlas, maka fadilah ini pun kada berlaku kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila mati manusia, terputuslah amalnya kecuali 3. Amal ibadah itu hanya untuk orang yang hidup di dalam dunia. Orang yang sudah meninggal dunia itu sudah habis beban ibadah kepadanya. Sudah habis beban ibadah. Walaupun ada kita mengetahui bahwa orang yang dikubur itu ada yang sembahyang, orang-orang wali dikubur itu ada yang membaca Al-Quran, padahal sudah meninggal dunia. Ini bukan sesuatu ibadah baginya, karena ibadah itu diperuntukkan orang yang hidup di dalam dunia ini, bukan untuk orang yang sudah berada di alam barzakh sana. Nah, apabila mati manusia sudah habis amalnya, tutup buku. Illa min thalathin, kecuali 3 hal. Sadaqatin jariyah, wakaf atau sedekah yang mengalir. Nah, kita membuat satu sungai umpamanya, dari sungai itu mengalir air dimanfaatkan oleh orang. Kita meninggal dunia, sungai masih jalan, sungai masih baik. Nah, setiap orang yang mengambil air di sungai itu kita dapat pahalanya. Ini sedekah jariyah. Kita membangun masjid, kita meninggal dunia, masjid disembahyangi orang, masjid dizikiri orang di atasnya. Nah, kita yang membangun masjid itu dapat pahalanya walaupun sudah dikubur. Ini disebut sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ini mengalir, ilmu yang memanfaatkan dengannya. Kita bisa membaca ini karena guru kita. Kita bisa sembahyang karena guru kita melajari. Guru meninggal dunia, kita masih sembahyang, kita masih membaca Quran. Nah, guru yang dalam kubur itu terus mengalir pahalanya. Terus mengalir pahalanya sampai habis orang yang mengajarkan, sampai habis orang-orang yang belajar kepadanya.
Nah, jadi oleh karena itu bahwa manusia yang paling banyak kebaikan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sumbernya ilmu pengetahuan. Beliau mengajarkan kepada sahabat. Beliau wafat, sahabat mengamalkan ajaran beliau, Rasulullah dapat bagian. Nah, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengamalkan ilmunya, sahabat sudah wafat, sahabat dapat, Nabi masih dapat. Sampai hari kiamat, setiap ada orang muslim, itu Nabi dapat bagian pahala. Nabi dapat bagian pahala. Setiap kali kita baca kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali dapat pahala. Kita baca kitab Bukhari, Imam Bukhari dapat pahalanya. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan baginya. Nah, 3 macam itu yang mengalir terus pahala walaupun kita sudah wafat, sudah meninggal dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan atas kebaikan itu dapat pahala seperti yang melakukannya. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang memperbuatnya. Nah, kita mengajari anak kita Quran, anak baca Quran, kita ajari anak Quran. Nah, satu harinya kita membaca Quran, kita dapat pahalanya. Kita dapat pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, rahmatullah ala khulafai, rahmat Allah itu atas khalifah-khalifahku. Qila wa man khulafa'uk, ditanya kepada beliau, siapa khalifah-khalifah engkau? Qala, Rasulullah menjawab, alladzina yuhyuna sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku, wa yu'allimunaha, mengajarkannya ibadallah kepada hamba-hamba Allah. Nah, ini hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan mengajarkan ilmu tadi. Wa minal asar, dan sebagian daripada asar, tadi Quran, hadis, lalu asar. Asarnya perkataan-perkataan sahabat umpamanya. Marwiya an Mu'az annahu qala ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyatun. Ujar Sayyidina Mu'az, belajarlah kalian ilmu, karena belajar ilmu itu karena Allah akan membuahkan takut kepada Allah. Asal belajar ilmunya karena Allah. Orang belajar ilmu karena Allah, itu ilmu akan membimbing dia untuk takut kepada Allah. Wa talabahu ibadatun, menuntut ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Artinya apa? Kita mulai rumah sampai kemana kita menuntut ilmu, berapa langkah kita melangkah, berapa duit yang kita keluarkan, itu adalah semua ibadah. Wa talabahu, menuntut ilmu itu ibadah. Wa mudarasatahu tasbihun, mendarasnya ilmu itu tasbih. Ini kitab yang dibaca ini di rumah dibuka, dibaca. Itu sama dengan tasbih, pahala bertasbih. Wal bahsa anhu jihadun, membahas daripada ilmu itu adalah sama dengan jihad. Sama dengan jihad, membahas itu artinya memeriksa. Ini kita baca, lalu kita ada kada jelas, ada yang kurang paham, lalu kita cari supaya paham. Nah, itu membahas. Itu sama dengan jihad. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatun, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu sedekah. Wa badlahu li ahlihi, memberikan ilmu kepada ahli ilmu itu qurbatun, merupakan kedekatan dengan Allah. Wa huwal anisu fil wahdah, ilmu itu adalah penghibur di kala sendiri.
penghibur dikala sendiri. Rahatan sorangan, ambil kitab. Ambil kitab. Ilmu ini penghibur. Wasahibu fil khalwah, kawan di waktu sunyi. Di waktu sunyi ilmu jadi kawan. Wad dalilu 'ala din, petunjuk atas agama. Wal musabbiru 'alal ba'sa'i wad dharra, dan ilmu itu menyabarkan atas kesusahan dan kesempitan, kemudaratan. Nah, kita ini dapat musibah, dapat bencana, dapat yang tidak menyenangkan hati kita. Tapi kita ada ilmu. Bila kita sabar dapat pahala. Bila kita sabar digantikan oleh Allah. Nah, ilmu itu membuat kita sabar. Yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum bil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim. Allah angkat dengan sebab ilmu kaum-kaum, manusia-manusia. Allah jadikan mereka pada kebaikan itu pemimpin, penghulu, petunjuk yang diikuti dengan mereka. Orang budak hamba sahaya, hitam. Tapi karena dia diberi Allah ilmu, nah Allah jadikan dia orang yang mulia. Fayaj'aluhum bil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim, adillatan bil khair, petunjuk pada kebaikan. Tuqtassu asaruhum, diikut orang jejak mereka. Wa turmaku af'aluhum, ditilik orang perbuatan mereka. Ya bulughul abdu bihi manazilal abrar wad darajatil ula, sampailah seorang hamba dengan sebab ilmunya kedudukan orang-orang abrar dan derajat yang tinggi.